Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya harap semua baik dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Dr. Andi Padriadi Wirjokusumo, mari kita angkat satu pujian. Saya ingin semua Bapak Ibu Saudara beria-ria di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari kita sorakan haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Segala puji syukur. Mari nyanyikan bersama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari kita bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. 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 Amin. Amin Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, sekarang waktunya bagi kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita ingin memuji menyembah nama Yesus. Mari undang Roh Kudus Bapak Ibu. Undang Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara kekasih. Mari kita katakan bahwa semua itu baik. Semua rancangan Tuhan itu baik. Sebab rancangannya adalah rancangan yang sempurna. Mari kita katakan pujian ini dari awal, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah
telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari sama-sama kita katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari awal. Mari kita katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rancangan indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Yesus, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik Bapak Ibu, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Mari Bapak Ibu, Semua baik, mari undang Roh Kudus masuk ke dalam apa hadiratmu. yang telah kau perbuat. Mari percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sebab semuanya baik di hadapan Tuhan. Apapun, bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, percayakan janji Tuhan Bapak Ibu. Percayakan janjinya yang ajaib Bapak Ibu. Hidup saudara akan berarti di dalam nama Tuhan Yesus. Semua baik, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik, sungguh teramat baik kasih-Mu Bapa. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik Yesus, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah
puji dan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Mari kita akan haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik Yesus. Rancangan-Mu indah Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sebab Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan atas rancangan-rancangan indah-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Meskipun saat ini Tuhan mungkin kehidupan kami belum sempurna Tuhan, masih banyak kekurangan yang kami rasakan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami Yesus. Kami percaya dan setia Tuhan menunggu janji-janji-Mu Bapa, karena janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Bapa. Kami percaya itu Yesus. Kami percaya itu Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus, kami ingin meneguhkan kembali Tuhan. Kami ingin mengkonsumsi santapan rohani kami Tuhan, dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Dr. Andi Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, agar ia Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami juga bisa memahami Tuhan, bisa mengerti Tuhan akan apa yang akan Engkau sampaikan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, terlebih menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Salam saudara, apa kabar? Luar biasa? Iya, saya berdoa dan mengharap malam hari yang luar biasa ini mestinya kita dalam keadaan fit, saudara, ya, meskipun sepanjang hari, sebagaimana saya sampaikan, saudara, kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai kegiatan, rutinitas, saudara, dan tentu itu menguras tenaga dan pikiran dan perasaan, saudara. Tapi biarlah pagi malam hari ini kembali kita disegarkan oleh kuat kuasa firman Tuhan, saudara. Amin, haleluya. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa dulu untuk membuka pertemuan kita yang luar biasa ini pada malam hari ini. Haleluya. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami rindu untuk dengar-dengaran dengan sabda-Mu, suara-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya Bapa firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini itu kembali mengalir Tuhan kuasanya, sehingga roh jiwa kami disegarkan, dibugarkan Tuhan, dan tubuh kami juga disehatkan ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan coba untuk mengganggu ibadah ini, renungan malam ini Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu Tuhan, sehingga mereka yang haus dilegakan Tuhan, mereka yang lemah Tuhan dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Saudara, luar biasa pada malam hari ini. Tentu saya juga tidak lupa untuk menyambut saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat, dari Sabang sampai Maroke, yang ada di Ufuk Timur, demikian juga saudara yang luar biasa, saudara seiman yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika, Singapura, Timor Leste, dan negara-negara lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Biarlah damai sejahtera Allah juga tercurah atas saudara sekalian. Haleluya, haleluya saudara. Baik saudara, pada malam hari ini saudara, ya, kita sudah masuk pada Mazmur yang ke-19 saudara, ya. Jadi sudah banyak pelajaran saudara yang kita dapatkan dari Raja Daud saudara, ya. Bagaimana Raja Daud saudara melalui mazmurnya, melalui ratapannya, doanya saudara, mengajarkan kita untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan dan jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur saudara. Jadi biarlah saudara apa yang kita dapatkan itu saudara, nah malam hari ini saudara kita jadikan itu saudara sebagai sesuatu yang luar biasa saudara, ya. Ya kalau bahasa saya dari akademiknya saudara, itu kita jadikan teori saudara, seperti itu ya. Jadi teori yang akan kita gunakan saudara untuk membedah
persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita pada abad 21 ini, saudara. Salah satunya adalah masalah santet, saudara. Nah, jadi malam hari ini kita break dulu, saudara, karena sudah banyak kita dapatkan pelajaran dari Raja Daud, saudara. Maka kita akan menggunakannya, saudara, untuk membedah persoalan-persoalan yang menghadang kita, yang menerpah kita, yang mengepung kita, saudara, ya, di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang saya sebut sebagai masalah social problem, saudara, ya. Haleluya, saudara, ya. Dan topik kita hari ini, saudara, karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, saudara, ya, nanti ini juga menjadi PR saya, saudara. Kalau nggak saya jawab nanti malah makin menumpuk pertanyaan itu, tentu ini menjadi utang, saudara. Nah, saya mau selesaikan utang saya secara kredit, saudara. Dan malam hari ini pertanyaannya, saudara, ya, yang belum saya jawab itu dan saya ingin jawab malam hari ini adalah, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan, saudara, ya. Benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Nah, bagaimana penjelasannya, saudara? Ya, memang, saudara, kalau berbicara soal santet ini topik yang menarik, saudara. Mengapa menarik, saudara? Ya, karena memang di negara kita ini, saudara, ya, hal-hal seperti ini udah menjadi rahasia umum, saudara. Biasanya, saudara, ya, orang menyantet ini, saudara, ya, menggunakan jasa dukun, tentu, saudara, ya, paranormal, apapun itu namanya, saudara, ya. Dan itu adalah orang-orang yang mengalami sakit hati, kan kayak gitu. Dan itu juga bagian daripada kejahatan, saudara. Jadi, nah, kalau cerita tentang kejahatan atau crime, saudara, nah, itu mulai dari level yang paling tinggi, saudara, yang disebut sebagai the white collar crime, saudara, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual, saudara, yang oleh para tokoh-tokoh, saudara, yang berdasi white collar, itu artinya mereka-mereka yang menggunakan dasi putih, saudara. Itulah orang-orang yang hebat, saudara, dan tingkat kejahatannya pun sangat luar biasa, saudara, ya. Dan mereka akan menggunakan perangkat-perangkat software, saudara, seperti komputer, internet, melakukan jaringan internet, membobol, saudara, dan itu adalah kejahatan yang tidak dilihat, saudara. Nah, tentu itu tidak menggunakan jasa dukun, saudara, ya. Itu menggunakan jasa teknologi, saudara, ya. Tapi ketika mereka melakukan itu, saudara, nah, itu udah jelas mereka dirasuki oleh setan, saudara. Tadi santet juga seperti itu, saudara. Itu kalau santet ini kan biasanya ini kan di kalangan sosial masyarakat umum lah, saudara, yang ada di tingkat-tingkat ya level bawah seperti, saudara. Itu biasanya masalah hati, kan kayak gitu, saudara, ya. Sakit hati, kan gitu, saudara, ya. Dendam, kan kayak gitu. Nggak bisa melihat tetangganya mengalami kemajuan. Nah, lalu, saudara, ya kan, sakit hati, saudara, kan pergi ke dukun, saudara, menggunakan jasa dukun. Nah, jadi maksud saya, saudara, ya, ini yang mau kita bicarakan, saudara. Tapi tetap aja ini juga merupakan suatu kejahatan yang tidak langsung, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi keberadaannya ada, dan itu aromanya sangat kental, saudara. Penciumannya itu sangat kental, saudara, dan itu bisa kita rasakan, saudara, ya. Karena ini juga bagian daripada kepercayaan, saudara. Jadi masih banyak masyarakat kita itu, saudara, kalau punya masalah mereka pergi ke dukun, saudara. Nah, pertemuan kita ini akan saya buka, saudara, dengan satu kesaksian yang kaitannya dengan santet, saudara. Karena tadi kan pertanyaannya, benarkah orang Kristen yang tidak bisa disantet? Ya, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Nah, kan itu, saudara, ya. Saudara, ini teman saya, sebenarnya dia ini adalah mantan mahasiswa saya di Fakultas Hukum, saudara. Jadi dia adalah salah seorang mahasiswa saya, tapi punya hubungannya sangat dekat dengan saya, saudara, sehingga dia juga, saudara, ya menjadikan saya sebagai model, saudara. Jadi dia anggap saya sebagai bapak rohaninya, saudara, ya. Dan dia juga seorang aktivis, saudara, di desanya, saudara, ya, di kampung halamannya, tepatnya di Polonias, saudara, ya. Saya tidak sebut nama, saudara, ya. Jadi di Polonias itu letaknya, saudara, di pantai barat Sumatera.
Jadi di sepanjang pantai barat Sumatera itu banyak pulau, saudara. Salah satu pulau yang terpencil itu, saudara, itu adalah Pulau Nias, saudara, yang terletak di Samudra Indonesia, atau dengan kata lain disebut juga Lautan India, saudara. Kenapa disebut Lautan India? Karena memang berbatasan dengan India, saudara. Ya, jadi di Pulau Nias itu, saudara, terdapat lagi pulau-pulau yang begitu banyak, saudara, yang membentang di pantai barat ini, saudara. Dan kebetulan, saudara, di sana itu masyarakatnya mayoritas itu adalah Kristen, dan ini adalah hasil penginjilan para misionari, saudara, yang dari Belanda maupun yang dari Jerman, saudara, masuk ke sana. Cuman sayang, saudara, ya, nilai-nilai kekristenan itu tidak diimplementasikan, tidak diterapkan, saudara, tidak diamalkan, saudara, ya, dengan baik, saudara. Sehingga kalau mereka punya masalah, mereka perginya ke dukun, saudara. Sakit hati perginya ke dukun, saudara. Nah, apa yang dialami oleh rekan saya ini, saudara, dan dia ini juga merupakan salah satu rekan saya di kantor hukum saya, saudara, yang saya andalkan juga. Ini anak muda, saudara. Jadi vokal, saudara, suka membuat pemerintah setempat itu kelimpungan, saudara, ya, karena suaranya sangat vokal mengkritisi, saudara, kebijakan-kebijakan pemerintah setempat, saudara. Nah, mungkin karena ini juga, saudara, suatu saat dia ingin melangsungkan pernikahan, saudara, ya, di hari hanya itu, saudara, di mana dia akan diberkati, saudara, ya, tamu juga sudah pada berdatangan, saudara, pesta sudah digelar, saudara. Nah, tiba-tiba, saudara, si istri, ya, kerasukan, saudara. Nah, ya, kerasukan, lalu gegerlah, saudara. Nah, gimana, saudara, ya, yang seharusnya pesta ini harus dirayakan, saudara, tapi sang istri tiba-tiba kerasukan, lemes, saudara, seolah-olah dia mati, saudara. Nah, tentu ini membuat rekan saya ini yang menjadi galau, saudara, ya, gimana mau nikah, saudara, gimana mau melangsungkan pernikahan, tiba-tiba si istrinya disantet, saudara. Jadi menurut dia itu disantet, saudara, maka nggak ada cara lain. Untungnya, saudara, dia ini juga adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara, karena bagian daripada tim saya, saudara, sehingga saya sarankan pada waktu dia telepon, lalu saya katakan hubungi pendeta setempat. Nah, kemudian saya punya rujukan pendeta, saudara, ya, lalu dilayani, saudara. Puji Tuhan, saudara, ya, akhirnya si istri ini mempelai perempuan itu, saudara, kembali dipulihkan, saudara, oleh karena kuasa doa. Amin, saudara, ya. Jadi luar biasa, saudara, ya. Jadi santet itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat kita, saudara, ya, meskipun ya dilakukan secara rahasia-rahasia, saudara. Nah, ini salah satu contoh, saudara, ya. Nah, namun demikian, saudara, mari kita masuk pada pembahasan, saudara. Haleluya, ya. Namun ada juga tindak kejahatan yang dilakukan melalui bantuan lain seperti roh jahat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh dukun-dukun ini, saudara, seperti saya dulu, saudara, ya. Nah, tentu itu bersumber dari kuasa kegelapan, saudara, ya. Nah, yang kayak gitu, ya sudahlah, ya kan. Ya, saya sangat mengerti sekali, saudara, ya. Nah, itu contoh tindak kejahatan ini adalah tindakan santet, sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu. Kita tentu sering mendengar kisah santet dari berbagai berita, saudara. Beberapa orang mengatakan bahwa orang Kristen tidak bisa disantet, meskipun memang ada cara untuk mengusir kuasa santet, saudara. Nah, nanti kalau memang apa, kita bisa bahas sendiri itu, saudaraku, ya. Haleluya. Lalu, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Nah, itu kan pertanyaan yang saya ajukan tadi, saudara. Nah, berikut ini, saudara, mari kita masuk lebih dalam dulu, saudara, ya. Kita mulai merenungkan, mengkaji, saudara, ya, tentang ayat-ayat yang menjawab pertanyaan tadi, saudara, ya. Yang pertama itu, saudaraku, ya, dicatat dalam Yohanes pasal 13 ayat 27, Yohanes pasal 13 ayat 27. Di sana dikatakan demikian. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Nah, ketika saudara mendengar ayat ini, apa yang ada di pikiran saudara? Ya, kembali saya bacakan, ya. Dan sesudah Yudas, ini maksudnya Yudas Iskariot, saudara, salah satu murid Tuhan Yesus, saudara, yang berpengkhianat, saudara, ya, menerima roti itu, ya, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Nah, memang ini ayat ini sebenarnya
dia lebih tepatnya ayat yang merujuk pada kerasukan, saudara, ya. Nah, seperti itu, saudara, ya. Tapi ini kan juga perbuatan iblis, saudara, ya. Jadi santet pun sama, saudara. Nah, jadi saudara, ini Yudas, saudara, ya. Yudas yang tiap hari, saudara, ya, bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, yang mendengarkan langsung sumbernya, saudara, dari Maha Guru itu, saudara. Bayangin, saudara, orang sekelas Yudas Iskariot aja, saudara, yang tiap hari, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, itu bisa jebol, saudara, ya. Pertahanannya, saudara, bisa jebol, saudara. Bayangin, saudara, seperti itu. Nah, lalu siapalah kita ini, saudara? Nah, kayak gitu, saudara, ya. Nah, jadi orang sekelas Yudas saja bisa jebol, saudara. Orang sekelas Petrus saja bisa jebol, saudara, pertahanannya, saudara. Nah, itu artinya apa, saudara? Ya, ayat ini mengajarkan kita, saudara, untuk kita benar-benar, saudara, ya, sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan. Saya tidak mengatakan Petrus dan Yudas itu tidak sungguh-sungguh, saudara, tapi iblis itu pintar, saudara. Ini pengalaman. Kalau merujuk pada pengalaman saya pribadi, saudara, ya, iblis itu pintar, saudara. Makanya Yohanes juga berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi iblis ini diibaratkan pencuri, saudaraku, ya, merujuk pada pencuri. Bagaimana pencuri mau mencuri harta benda kita, saudara? Nah, tentu dia kan melihat, saudara, ya, kita aja yang kadang-kala nggak awas, saudara, ya, nggak waspada. Nah, begitu kita nggak waspada, saudara, maka pencuri tahu, saudara, ya, kapan kita lengah, saudara, maka dia masuk, saudara. Jadi orang sekelas Yudas, saudara, bisa jebol, saudara. Nah, ini, saudara, ya, meskipun nanti dari kajian-kajian teologinya, saudara, nah, ini adalah, ya, disebut sebagai orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Nah, itu ya terserahlah apa namanya, saudara, ya. Kan kayak gitu, saudara, ya. Tapi kalau saya melihatnya, saudara, ya, ketika kita tidak waspada, kita tidak benar-benar menutup kehidupan kita, saudara, ya, dengan kebenaran firman Tuhan itu, maka pencuri, saudara, tahu salahnya, saudara, maka masuk, saudara, jebol. Nah, kan kayak gitu, saudara, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara, ya. Nah, kita mengetahui bahwa dalam perjalanannya Yesus memiliki 11 murid, termasuk Yudas. Sebagai murid Yesus, tentu Yudas menjadi seorang pengikut Kristus, dan kita dapat menyebutnya sebagai orang Kristen. Nah, saudara, ya. Jadi Yudas itu, ya, pada zamannya Tuhan Yesus, seluruh pengikut Yesus itu adalah disebut Kristen. Sebenarnya Kristen itu nama olok-olokan yang diberikan oleh pencemooh, saudara, ya. Jadi itu sebagai olok-olokan, saudara, ya, seperti itu. Dan akhirnya itu kita pakai, ya, untuk merujuk pada pengikut-pengikut Kristus, dan kita disebut sebagai penganut agama Kristen, saudara. Ya, bolehlah, ya. Namun nyatanya Alkitab menceritakan bahwa Yudas kerasukan iblis, sebagaimana saya jelaskan tadi, saudara. Meskipun ayat ini lebih sesuai dengan ayat Alkitab untuk orang kerasukan, ya, saya sudah jelaskan. Hal ini cukup menjawab pertanyaan, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Jawabannya bisa, saudara, ya, bisa. Sebagaimana tadi di awal, saudara, yang saya buka dengan satu kesaksian. Nah, ini calon istri dari teman saya ini, saudara, rekan saya ini, ya. Ini adalah orang Kristen, saudara, tapi begitu kuasa santet dikirimkan, gelebak, saudara. Nah, ini, saudara, ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan, saudara. Bisakah orang Kristen disantet? Jelas, saudara, bisa, ya, bisa, saudara, ya. Namun kita perlu mendalami kembali makna orang Kristen yang dimaksudkan. Nah, jadi kita harus mendefinisikan ulang, saudara, ya, apa definisi daripada orang Kristen. Nah, kan kayak gitu, saudara, ya. Jadi ini yang perlu kita kaji, saudara, ya. Nah, ini, saudara. Nah, yang kedua, saudara, ayat yang kedua, saudara, ya, untuk menjawab pertanyaan bisakah orang Kristen disantet? Ini, saudara, kita ambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. Nah, di sana dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, perlu kita sadari sebagai orang percaya, saudaraku, sebagaimana tadi dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara, ya. Roh Allah yang ada di dalam diri kita ini adalah lebih besar daripada roh-roh dunia. Nah, kalau fokus kita, saudara, ya, iman kita, saudara, ini terfokus pada ayat ini, saudara, maka sehebat apapun kuasa santet itu, saudara, tentu itu tidak masuk, saudara. Nah, kan kayak itu. Tapi ayat ini bukan hanya sekedar dibaca, saudara. Nah, kalau cuma dibaca itu namanya itu dijadikan sebagai pengetahuan. Nah, kalau firman Tuhan hanya dijadikan sebagai pengetahuan, saudara, apa? Jebol, saudara, jebol. Nah, saya katakan jebol. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu.
Jadi biarlah firman Tuhan itu yang menghidupi kehidupan kita, saudara. Nah, sehingga Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Sehingga kuasa Roh Kudus itu, saudara, itu benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Maka firman ini berlaku bagi orang-orang yang percaya, bagi murid Tuhan Yesus yang sejati, yang memang hidup di dalam kebenaran firman tadi itu, saudara. Ya, jelas kok di situ dikatakan roh Allah lebih besar daripada roh-roh dunia, roh santet, roh kuasa kegelapan, saudara, yang bersumber dari iblis tadi itu nggak ada apa-apanya, saudara. Nah, ini saudara ya. Jadi ini menegaskan kita kembali, saudara. Amin, saudara ya. Jadi ini harus kita pahami, saudara ya. Berbeda dengan kisah Yudas, Kitab Yohanes memberikan jawaban lain atas pertanyaan, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Ayat ini menyatakan bahwa orang Kristen tidak bisa disantet. Nah, kalau kita merujuk pada 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara, sebagaimana saya jelaskan tadi, saudara, maka jawabannya orang Kristen tidak bisa disantet, saudara ya. Orang Kristen berasal dari Allah. Orang Kristen telah dipenuhi oleh Roh Kudus yang berasal dari Allah. Roh Kudus memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan roh apapun yang ada di dunia ini, termasuk roh yang dipakai untuk menyantet. Jadi tidaklah mungkin bagi orang Kristen untuk disantet. Nah, ini saudara, ini ayat yang merujuk untuk menjawab pertanyaan tadi, saudara. Tapi itu bukan cukup dibaca saja, saudara ya. Itu harus diimani, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan iman, saudara, dan masuk lebih dalam lagi, saudara, sebagaimana saya sampaikan tadi, saudara, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Saudara, hari-hari ini kita tahu, saudara, ya, kita ini hidup di satu bangsa di mana, saudara, hal-hal santet menyantet ini udah menjadi rahasia umum, saudara. Bahkan paranormal dalam tanda petik orang pintar itu, saudara, ya, itu juga menjajakan, saudara ya, mengiklankan, saudara, jasa-jasanya, saudara, untuk menerima jasa santet dan lain sebagainya, saudara ya. Jadi ini pentinglah buat kita orang percaya, saudara. Kita harus waspada, saudara ya. Kita harus benar-benar membentengi kehidupan kita, saudara, dengan firman Tuhan, saudara. Lalu kita hidup di dalam firman Tuhan itu, saudara. Amin, saudara ya. Ya, jadi jangan kalau punya masalah langsung pergi ke dukun, saudara. Tak usah, ya. Nah, supaya kita kebal, nggak bisa disantet, lalu kita pergi ke dukun. Saudara, ini kesaksian yang kedua saya ingin sampaikan kepada saudara. Ya, kebetulan kemarin malam, saudara, ya, itu salah seorang pengerja saya, saudara. Dia menelpon saya, dia merasa ketakutan, saudara. Kenapa, saudara? Sebenarnya dia ini baru menikah, punya anak, tapi dia kerja juga, dia melayani, saudara, ya, sebagai seorang dosen, kerja juga di kantor. Luar biasa ini anak, saudara, perempuan ini yang saya ceritakan, saudara, ya. Lalu dia punya anak, saudara, lalu nggak ada yang jaga, saudara. Nah, ya, yang satu kemarin itu sempat ada yang jaga, saudara, tapi dari kalangan kedar, saudara, dia nggak nyaman, saudara, ya, seperti itu, karena bukan orang benar. Lalu dia minta, saudara, anak daripada keluarganya itu, saudara, lalu datanglah menjaga anaknya, saudara. Nah, rupanya si penjaga tadi ini, saudara, yang menjaga anaknya tadi ini, nah, diam-diam, saudara, dia bawa jimat-jimat, saudara, dari kampungnya sana, saudara ya, dan itu ditunjukkan dia semua, saudara ya. Nah, itu ya, lalu dia datang kepada saya tengok, saudara ya, ada curug purut, ada siri, ada macam-macam, saudara. Lalu saya tanya, saudara, ini untuk apa? Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah dukun yang ada di kampungnya. Siapa dukun itu? Saya tanya, saudara. Ya, yang di kampung saya sana, Pak Pendeta. Ya, agamanya apa? Islam. Nah, agamanya pun Islam, saudara ya. Jadi kadangkala banyak itu pengkritik, saudara ya, ketika saya bersaksi marah-marah, saudara. Oh, memang ada juga, saudara ya, Islam pun dia dukun, saudara ya, seperti saya pada waktu itu, ya kan, Islam tapi dukun, saudara ya, kok marah, saudara, kayak gitu. Nah, ini namanya nggak tanggap dengan masalah sosial, dan itu, saudara ya. Nah, jadi saya katakan, ya sudah, kamu nggak perlu takut, kita akan doa untuk ini ya. Lalu, saudara, akhirnya saya doakan, lalu gelang yang dia pakai itu, saudara, saya putus, lalu kami tanam, saudara. Udah, tenang saja kamu, tak usah takut soal ini. Nggak, kamu juga nggak perlu takut. Lalu saya tuntun dia, saudara, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Meskipun dia agamanya Kristen, saudara. Lalu saya tanya, ya, gerejanya dari mana? Lalu ya sudahlah, ya. Lalu langsung saya ambil saudara, tindakan untuk membimbing dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi memang masalah santet menyantet ini yang memang udah bagian daripada kehidupan kita, saudaraku, ya. Nah, ini yang terjadi, saudara, terhadap orang
Kristen tadi, saudara. Padahal lagi pun agamanya Kristen, saudara, ya. Nah, tapi masih pergi ke dukun juga, saudara. Nah, lalu pertanyaannya, saudara, ya, bagaimana dengan Yudas? Kita mengetahui bahwa Yudas akhirnya menjadi seorang murid yang mengkhianati Yesus. Yudas menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ini menunjukkan ada ketidaksetiaan dalam iman Yudas sebagai orang Kristen. Yudas hanya menjadi seorang Kristen yang suam-suam kuku. Nah, makanya saudara, ya. Jadi kalau kekristenan kita suam-suam kuku, maka ada celah bagi iblis, saudara, untuk melepaskan kuasa santet melalui dukun tadi itu, saudara. Ya, jadi Yudas ini ya termasuklah golongan daripada orang Kristen yang suam-suam kuku, saudara, ya. Nah, padahal ayat Alkitab ini disampaikan untuk kita orang Kristen yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa hanya orang yang benar-benar mengikut Kristus, bukan hanya sekedar berlabel Kristen yang tidak bisa disantet. Nah, ini menjadi satu renungan buat kita, saudara, ya. Apakah kehidupan kekristenan kita ini sudah sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul, saudara, oleh para nabi seperti Raja Daud? Kita sudah mempelajari bagaimana Raja Daud membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Apakah kehidupan rohani kita, kehidupan kekristenan kita itu seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Daud melalui mazmurnya itu? Nah, kalau belum, ini menjadi renungan dan mari kita koreksi kehidupan kekristenan kita tadi, saudara. Nah, sehingga kita tidak perlu takut dengan kuasa santet, saudara. Apapun itu. Nanti kalau cerita santet, banyak jenis-jenis santetnya, saudara. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Amin, saudara, ya. Yang ketiga, saudara, Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai ayat 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, saudara, ini juga ayat yang meneguhkan kita, saudara, bahwasanya orang Kristen itu tidak bisa disantet, saudara. Ayat ini juga menjelaskan kebenaran jawaban dari pertanyaan, benarkah orang Kristen tidak bisa disantet? Jawabannya adalah benar bagi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus, sebagaimana dijelaskan tadi, saudara. Kita harus ingat bahwa Bapa kita adalah Bapa yang maha besar dan maha kuasa. Ia lebih besar dari siapapun. Hal ini menyebabkan jika kita sudah menjadi milik Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita tanpa izinnya. Dan Allah kita sangat mengasihi kita sesuai hukum kasih dalam Alkitab, sehingga tidak akan melepaskan kita kepada kuasa jahat, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu cukup jelas juga, saudara, ya. Jadi hari-hari ini, saudara, saya juga mendapatkan banyak aduan-aduan, saudara, ya. Artinya mereka minta dilayani. Nah, kemarin juga, saudara, ini juga kesaksian yang lain, saudara, ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Raja Daud itu, saudara, ya, itu kita jadikan pisau analisis, saudara, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat di tengah-tengah masyarakat, saudara. Nah, ini juga seperti Yudas, saudara, ya. Hamba Tuhan, ini hamba Tuhan, saudara, seorang worshiper di salah satu gereja besar di kota Medan, saudara. Nah, tiba-tiba, saudara, ya, istrinya menelpon saya, ya, nangis-nangis, tentu, saudara, ya. Nah, kenapa, ada apa? Saya bilang kayak gitu. Biasalah, ya, emak-emak ini kan kalau udah punya masalah kadang, saudara, ya, nangisnya yang lebih besar, saudara, kan kayak gitu, saudara, ya. Akhirnya dia menangis, ya. Lalu dia ceritakan kenapa. Nah, rupanya suaminya selingkuh. Ya, kok bisa selingkuh, kan hamba Tuhan. Nah, inilah model hamba Tuhan, saudara, yang tidak mau benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Worshiper, saudara, dia pemimpin puji-pujian di gereja, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh suaminya, saudara, sehingga istrinya ini merasa tertekan, saudara. Ternyata dia selingkuh dengan temannya juga yang melayani di gereja, saudara. Bayangin, saudara, ini kan kurang ajar nih. Inilah model-model orang Kristen seperti Yudas di akhir zaman ini, saudara, pada abad 21 ini, saudara. Nah, melayani ya juga, mesek ya juga, saudara. Nah, rupanya di pihak seberang juga sana, ya, suami daripada selingkuhannya ini, istri lah, perempuan tadi itu, saudara, juga nelepon dia, saudara. Nah, justru dia dapat informasi dari suami selingkuhan suaminya ini, saudaraku, ya. Nah, ternyata mereka bermasalah, saudara, ya, melakukan hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, saudara. Nah, ini kan model-model orang Kristen hamba Tuhan akhir zaman, saudara, dan itu sudah dinubuatkan, saudara, ya. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Ya, yang terjadi, suami daripada selingkuhan daripada suami jemaat saya ini, saudara, ya,
Nah, ini yang nggak cuma saya lah, ini dia adik daripada jemaat saya, saudara, ya, seperti itu, saudaraku, ya. Oh, marah-marah mau melaporkan polisi, saudara. Nah, lalu akhirnya saya bilang, ya diselesaikan aja lah, jangan sampai ke polisi-polisi, saya bilang kayak gitu. Ya memang dilayani sih, nggak ada salahnya dengan bapak-bapak polisi itu, orang-orang yang hebat semua yang mau melayani. Tapi, nah itu juga membutuhkan dana, nanti repot, saya bilang kayak gitu. Apa persoalannya? Nah, saya bilang kayak gitu, saudara, ya. Apa yang mau saya sampaikan, saudara? Nah, ini kalau model hamba Tuhan yang tidak benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jebol, saudara, jebol, ya. Pertahanannya jebol, saudara, dan membuat kasus yang memalukan di gereja, saudara. Nah, ini kan akhirnya kan jadi ribet, saudara. Pendetanya juga jadi ribet, keluarganya juga jadi ribet, sehingga terjadilah luka batin, saudara. Kan kayak gitu, saudara. Dan saya bilang, ya udah panggillah keluarga-keluargamu ini harus diselesaikan, ya. Kalau masalah hukum nanti dia dendam, akhirnya nanti jadi semakin luas. Nah, kita persempit persoalannya. Nah, saya bilang kayak gitu, dipanggil lah, saudara, kedua belah pihak. Tapi tangkap pengakuan dia kalau dia memang benar-benar melakukan hal yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting, saya bilang, untuk dijadikan satu alat bukti. Dibuat di atas segel. Kalau dia macam-macam lagi, kamu boleh mengajukan gugatan untuk cerai, saya bilang kayak gitu. Nah, gitu, saudara, ya. Ini penting, saudara, untuk ditegaskan kepada suaminya. Saya bilang seperti itu, ya. Tapi saya tidak menyarankan kamu untuk pisah. Meskipun ada, ya, ayat yang mengatakan kalau salah satu pasangan itu selingkuh, ya, nah itu ya boleh. Ya, kalau kamu udah nggak tahan, kamu boleh. Tapi saya tidak menyarankan untuk kamu melakukan perceraian. Jangan. Wah, kalau dia semangatnya mau cerai aja, saudara. Jangan. Lihat itu kedua wajah anak-anakmu itu. Nah, seperti itu, saudara. Ya, saya katakan kepada dia, saudara. Ya, lalu bagaimana perasaanmu? Wah, kalau saya dendam, Pak. Ah, ini, saudara, dendam. Nah, lalu apa yang mau kamu? Jujur, Pak. Jujur, Pak, dia bilang kayak gitu. Saya, Pak, merasa dendam sama suami saya, Pak. Bener, Pak, bilang gitu. Saya rasanya mau pergi ke dukun saja. Wah, bayangin, saudara, mau pergi ke dukun dia, saudara. Kamu ini istri hamba Tuhan mau pergi ke dukun, apa maksudmu? Saya bilang kayak gitu, saudara. Ayo lepaskan pengampunan, saya bilang. Kamu tahu kalau kamu nggak mampu melepaskan pengampun, saya tahu kamu pasti nggak akan mampu, saya bilang. Kalau kamu menggunakan kekuatanmu sendiri, kamu nggak akan pasti mampu, saya bilang. Mulai belajar, saya bilang. Mulai belajar kamu bersandar akan kekuatan Tuhan. Pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Kamu pernah nggak berdoa? Nah, kalau doa pernah, bukan maksud saya kalau istri seorang hamba Tuhan itu kan doanya kan tidak seperti jemaat awam. Jemaat awam aja bisa sungguh-sungguh doanya. Pertanyaan saya, standar saya itu, kamu berdoa nggak tiap pagi? Paling tidak tiap pagi, atau paling tidak tiap malam. Ada nggak kamu doa? Oh, enggak. Ya jangan heran. Sekarang kamu nangis-nangis, saya bilang gitu. Bagaimana kamu bisa melepaskan suamimu sebagai pelayan Tuhan di atas mimbar? Nah, kamu nggak berdoa untuk suamimu. Nah, sekarang suamimu dijebol oleh iblis. Nah, kamu marah-marah. Bahkan kamu mau pergi ke dukun. Nah, dendam lagi kamu. Jadi jangan disalahkan suami saja. Kamu sebagai tiang doa di rumah berdoa untuk suami. Saya bilang seperti itu, saudara. Saya marahi juga dia, saudara. Nah, sekarang mari belajar mengampuni, lepaskan pengampunan itu. Sebab kalau kamu tahan, ya, kamu nggak mampu atau nggak kamu lepaskan pengampunan itu, maka rasa sakitmu, dendammu itu akan berubah menjadi satu penyakit yang disebut kanker. Dan ini hasil penelitian dokter. Saya bilang seperti itu. Jangan gara-gara ini kamu sakit kanker atau sakit yang lainnya. Lihat kedua wajah anakmu yang masih kecil-kecil ini. Mulai kamu bertobat, jadi bukan suamimu aja yang bertobat, kamu juga bertobat. Ya, sebagai seorang istri hamba Tuhan itu kamu harus mendukung pelayanan suamimu. Jangan mentang-mentang, saya bilang kayak gitu, saudara. Ya, akhirnya dia apa? Ya, akhirnya saya doakan, saudara. Ingat itu, lepaskan pengampunan. Ya, datanglah kepada Tuhan, saya kata. Nah, ini, saudara, ya. Jadi inilah persoalan sosial, saudara, ya. Penyakit masyarakat, saudara, yang kita hadapi di ladang pelayanan, di ladang misi, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi gitu juga, saudara, ya. Jangan kita apa namanya, ya, kita lepaskan, saudara, suami kita, saudara. Kalau saudara seorang ibu, tentu, ya, didoakan, saudara, ya. Orang Kristen itu kan paling enak doa, saudara, ya.
nggak dibatasi dengan waktu, dengan jam, saudara, harus jam sekian, enggak kan saudara ya. Doa ini kan seperti napas saudara ya, sebagaimana saya pernah sampaikan, ya berdoa saja saudara, ya kapan saja, di mana saja saudara. Ya, kalau belum bisa bersapaat doa untuk orang lain, ya doalah untuk keluarga sendiri, ya saudara. Paling tidak saudara ya, suami kita jangan dibiarin nanti direbut iblis saudara. Akhirnya aneh-aneh tingkahnya saudara. Nah, kalau udah seperti itu baru kita kelimpungan saudara, pontang-panting saudara ya. Nah, ini untuk memulihkannya itu kan makan waktu saudara ya. Nah, itu jadi ayolah sebelum itu terjadi kepada kita, mari saudara ya, kita lindungi keluarga kita dengan berdoa. Nah, itulah salah satu untuk mencegah santet tadi itu saudara ya. Jadi pertama itu berdoa saudara ya. Nah, itu lalu saudara ya bertobatlah ya. Nah, bertobat saudara ya, seperti saya saudara ya. Saya tahu kan bagaimana hidup di dalam kuasa kegelapan itu saudara, lebih banyak nggak enaknya saudara, pikiran nggak pernah tenang, jiwa nggak pernah tentram saudara ya. Meskipun harta berlimpah saudara, melalui hidup di kuasa kegelapan ini ya saudara, itu sudah pernah saya saksikan. Saya bisa sampai ke mancanegara, kemana-mana saudara, itu memang saya akui saudara ya, karena iblis itu juga saudara ya, dia bisa memberikan saudara ya kesejahteraan saudara. Nah ya, bagaimana masih ingat kan cerita bagaimana iblis membujuk Tuhan Yesus saudara ya, untuk memberikan kerajaannya sepanjang mau menyembah. Cuma kan nggak enaknya kita disuruh menyembah dia saudara. Nah, kalau kita udah hidup di dalam kebenaran, mari jangan suam-suam kuku. Jangan karena ada persoalan sakit hati, dendam, kita pergi ke dukun saudara, maka kita gadekan Tuhan Yesus saudara. Ini suatu dosa yang sangat waduh ya, tak terampunkan sebenarnya saudara ya. Nah, tapi kalau kita mau tobat saudara, Tuhan masih membuka pintu pertobatan. Caranya gimana? Bertobat. Nah, bertobat. Nah, kalau bertobat itu artinya ya kembali pada jalan-jalan yang sesat, kembali dari jalan-jalan yang salah. Mari masuk pada jalan-jalannya Tuhan saudara, dan itu yang saya lakukan saudara. Nah, sehingga apa yang saya rasakan sekarang ini saudara, secara pribadi ya, saya punya ketenangan jiwa saudara ya. Ya nikmatlah saudara ya, nikmat. Dan ini susah untuk saya sampaikan dengan kata-kata saudara, tapi saya bisa merasakan saudara, dan bisa membedakan hidup di bawah kuasa kegelapan saudara, dan hidup di bawah kuasa Tuhan saudara. Nah, tentu lebih nyaman, lebih nikmat saudara, dan yang paling penting itu adalah ada kepastian untuk hidup kekal saudara. Nah, itu yang berikut saudara, bertobat saudara, supaya kita bisa benar-benar saudara ya, terhindar dari kuasa-kuasa santet ini saudara ya. Bertobat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Raja Daud saudara. Begitu banyak saudara, Raja Daud sudah mengajarkan saudara bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saudara ya. Jadi diulang-ulang lagi lah ya. Lalu yang ketiga itu komitmen. Nah, komitmen ini yang paling penting saudara. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan sedikit yang setia saudara dalam mengiringi Yesus saudara. Nah, ini kan kalau banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan sedikit yang setia, itu artinya masih banyak orang-orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan standar Tuhan saudara. Jadi model-model orang Kristen yang seperti inilah yang gampang dijebol saudara oleh iblis melalui kuasa-kuasa santet saudara. Nah, seperti itu saudara ya. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Raja Daud saudara ya, sampai 18 pasal bahkan 19 pasal saudara, saya pikir itu sudah cukup untuk membentengi kehidupan kita saudara. Nah, seperti itu. Amin saudara. Jadi kembali saudara sebagai seorang profesional, saudara sebagai PNS ya, untuk mendapatkan promosi jangan pernah pergi ke dukun. Saya nggak perlu ya untuk pergi ke dukun, karena kuasa dukun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh kuasa Allah. Yang penting hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, kalau sakit hati jangan pergi ke dukun saudara. Ini membuat masalah lebih runyam lagi. Tapi datanglah ke hamba Tuhan saudara, yang saudara percayai, minta didoakan saudara ya, supaya saudara dibimbing untuk melepaskan pengampunan saudara. Nah, nanti saya akan berbicara tentang kuasa pengampunan saudara. Apa dampaknya kalau kita tidak mampu melepaskan kuasa pengampunan terhadap diri kita, terhadap kesehatan kita saudara ya. Ini penting untuk dipahami sebagai orang percaya saudara, karena saudara adalah sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang senantiasa terus bersama dengan saya ya, untuk mempelajari, menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya semua. Saya pikir itu saudara ya. Jadi kalau ditanya saudara, bisakah orang Kristen
disantet atau mempan disantet? Jawabannya tidak bisa, saudara. Tapi dengan catatan hidup dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kehidupannya seperti Yudas, saudara, maka jebol, saudara. Yudas saja yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus jebol kok, saudara, ya. Tapi kalau mau seperti Petrus, saudara, Petrus dia kan jebol juga, saudara, ya kan. Tapi dia bertobat, saudara. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, saudara, ya, bertobat. Nah, itu sama seperti yang dialami oleh keluarga yang tadi, saudara, yang saya katakan tadi, melakukan perbuatan tidak senonoh, selingkuh, saudara, sesama pelayan Tuhan, saudara, ya. Jadi saya bilang, oke, ajak dia bertobat, jangan dia dimusuhi terus, saya bilang kayak gitu. Nanti semakin runyam ini, rumah tanggamu pun semakin hancur, anak-anakmu lihat, saya bilang seperti itu. Jadi bertobat di bawah, kamulah yang saya bilang, tapi kamu pun bertobat juga, jangan terus menyalahkan suami, saya katakan. Di situ kamu punya kontribusi untuk membuat suamimu juga selingkuh, karena nggak kamu lindungi dengan doa, saya bilang kayak gitu. Saya marahi, saudara, ya, kayak gitu. Jadi ya, marilah, saudara, ya, saya berdoa, berharap, saudara, supaya apa yang kita boleh dengar, saudara, pada malam hari ini kembali akan meneguhkan, menguatkan. Lihat, saudara, ya, keluarga kita ya, ini juga untuk para bapak. Nah, tugas bapak itu adalah membimbing, menuntun istrinya untuk menjadi tiang doa. Nah, gitu. Tugas istri adalah menjadi tiang doa, berdoa untuk keluarga. Jadi bapak-bapaknya pun jangan seperti bapak-bapak yang di daerah-daerah yang saya kunjungi, saudara. Gereja itu penuh dengan ibu-ibu. Kaum bapaknya kemana, saudara? Ya, main judi, ngobrol-ngobrol, karena memang budayanya kayak gitu, saudara, ya, di desa-desa itu. Waduh, kasihan itu ibu-ibu yang ada di sana, saudara. Nah, bersyukurlah bapak-bapak yang terus mau mengkonsumsi firman Tuhan ini, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar, dibenarkan oleh Tuhan, dan biarlah kiranya sukacita damai sejahtera itu terus mengalir atas kita semuanya. Amin, saudara, ya. Saya pikir demikian, saudara, untuk malam hari ini, ya, dan nanti kita akan bahas lagi, saudara, dan silakan kalau ingin bertanya, ya, diajukan, ya, terus doa-doa juga, saudara, ya. Kalau ingin didoakan masalah-masalah pribadi, saudara, ya, dikirimkan ke WA, saudara, dan kami akan bawa dalam doa, saudara, ya. Saya pikir itu dulu, saudara, untuk malam hari ini. Baik, saudara, kita satukan hati kita akhiri pertemuan kita yang luar biasa ini. Terima kasih, Tuhan, kembali Engkau telah memperlengkapi kami, Tuhan. Bahkan satu pertanyaan yang diajukan oleh anak-Mu, Tuhan, bisakah orang Kristen disantet atau mempan disantet? Jawabannya tidak bisa, Tuhan. Tapi tentu ada catatan juga tadi yang Kau ajarkan, Tuhan. Itu adalah bagi orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, yang bersandar akan firman Tuhan, yang Tuhan terus bimbing, ya Allah. Dan oleh karena itu, Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak ada celah untuk kuasa kegelapan, baik kuasa santet untuk menjebol kehidupan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik, ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang mengalami terikatan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan mereka yang sakit juga, Tuhan, disembuhkan oleh kuasa bilu-bilu Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian kegiatan kami juga kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan masa istirahat kami juga sepanjang malam ini kami serahkan juga dengan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Arahkanlah hati kita ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin, saudara. Dari Medan kembali saya mengucapkan God bless you, salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.